dengan IHMS Indonesia. Okay. Alright. So now, does some of you know about IHMS sebelumnya? Apakah udah pernah dengar informasi tentang IHMS? Any of you? Muhammad atau Jovita or Valentino? Belum? Belum. Oh, great. Belum. Okay. Okay, wonderful. Kalau kayak gitu, kalau misalkan belum, so I will be more than happy to explain to you guys about who is IHMS, our program, dan kalau misalkan saya jelasin terlalu cepat, mungkin I get too enthusiastic, or saya mungkin bisa ngomongnya terlalu kecepatan, then you can let me know so I can repeat again, okay, all the information that I have for you guys. Do you want me to explain it in Indonesia full atau mix? Teman-teman, gimana nih? Kita pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesia, oke. Okay. Bahasa Indonesia atau mix? Indonesia bahasa aja. Indonesia aja. Alright, okay. Kalau gitu pakai bahasa Indonesia aja ya. Because the IHMS, karena kita, we are partnering with Melbourne Polytechnic, so as much as possible, all of our presentation di sekolah juga most of the time kita selalu mix, tapi di untuk kayak communication dalam segi kayak chat, di chat group kita punya ada mahasiswa chat group untuk students, we all using English because as much as possible we want to train them, we want them to practice and be comfortable in speaking, writing in English, because we prepare them to go abroad untuk continue their study in overseas. Okay, but anyway, I just gonna share with you my presentation today about IHMS. Oke, bisa kelihatan screen saya? Masih menunggu. Oh, masih menunggu. Oke, masih loading ya. Oke, udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Oke, awesome. Alright, so now IHMS. So IHMS itu stand for International Hotel and Management School. So kita adalah sekolah yang berpartner dengan Melbourne Polytechnic, which is one of the polytechnic school atau sekolah politeknik milik pemerintah Australia yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun yang lalu. Oke, jadi kita berpartner dengan mereka. So you can also Google nanti setelah session ini, you can Google about Melbourne Polytechnic. Melbourne Polytechnic itu apa sih, sekolah apa? So technically it's a polytechnic, ya. Dia mempunyai berbagai macam jurusan, sebenarnya banyak sekali jurusannya mereka. Tapi di IHMS kita in particular taking untuk jurusan hospitality management. Okay. Nah, okay. Does any of you interested di dunia bisnis atau mungkin hotel manajemen nggak? Muhammad atau Valentino, ya? Di apa? Hotel manajemen atau di bisnis? Di hotel manajemen. Di hotel manajemen. Awesome, great. So you are at the right place, di IHMS. So again, a little bit about my background. Jadi saya selaku Managing Director at IHMS Indonesia. Saya juga merupakan lecturer at one of the salah satu unit of study, which is the provide team-based service. Karena background saya sendiri itu adalah saya having 10 years of experience di berbagai industri, salah satunya di hospitality pernah, di human resources pernah, finance, dan juga di bidang education across Australia, Scotland, dan juga Indonesia. Jadi saya sempat bekerja di beberapa negara sebelumnya, ya. Saya sempat lama di Australia karena saya juga sekolah dan lulusan dari Australia. Kemudian saya pernah ada pengalaman di Scotland untuk bekerja, dan last di Indonesia. Okay. Dan things that I believe in itu adalah your attitude will determine your altitude. Ada yang tahu artinya? Anyone? Do you know what's the meaning of? Yeah. Ada? Attitude and altitude. Yes. Attitude adalah semacam kepribadian, lalu altitude itu ketinggian, bukan? Betul. Jadi kalau misalkan keseluruhannya artinya apa tuh? So your attitude will determine your altitude. Ayo teman-teman, gimana? Ayo gimana? Kita practicing our English hari ini. Anyone? Nggak ada? Okay, well, the meaning of it is actually very simple. Jadi tadi kan udah dibilang attitude, ya berarti cara kita berperilaku, ya etikanya kita. Itu akan menentukan sejauh mana atau setinggi mana akan kita berada. Okay? Dalam segi karir kalian, dalam segi kesuksesan kalian, itu semuanya simply is just based on your attitude.
Okay, so that's what are the things that I believe in, dan itu yang selalu saya terapkan atau saya ingatkan ke para mahasiswa kami bahwa this is the thing that you need to remember. Attitude kalian, positive attitude kalian, never giving up attitude kalian yang akan membawa kalian kepada suatu kesuksesan. Okay. So again, when you're talking about hospitality industry, maybe some of you hanya berpikir bahwa dunia hospitality industry itu, mungkin ya hanya sekitaran hotel. Atau anyone else that thinking about hospitality itu bukan hanya hotel aja. Anyone else what is hospitality to you? Anyone? Valentino, hospitality itu apa sih? What are the industry yang masuk dalam industri perhotelan? Di food and beverage. Okay. Catering, food and beverage, very good. Ada lagi? Resort. Maaf, apa? Resort, oke. Okay. Jadi akomodasi. Oke, okay, very good. Anything else? Yo, ada apa lagi? Ada apa lagi? yang paling banyak menjawab nanti bisa dapat ini merchandise-nya ya, Aldo ya. Iya, benar. Okay, great. Well done, Muhammad. So, panggilannya Muhammad atau Afdal? Afdal. Okay. Alright, well done. So jadi dunia hospitality itu yang tercover itu apa aja sih? Jadi seperti kayak accommodation ya, resort, hotel, itu banyak banget sebenarnya mulai dari hotel bintang 5 sampai hotel bintang 1 atau kayak hostel juga, guest house itu termasuk dalam dunia hospitality. Tapi di lain itu juga sebenarnya ada catering industry. Nah, catering atau food and beverage industry ini cukup luas jangkauannya. Oke, kenapa? Karena nggak hanya restoran aja atau bar atau pub ya, tapi juga ada yang namanya food and beverage di dunia event. Oke, jadi event management is one of the largest industry yang masuk dalam kategori hospitality industry. Oke, jadi berbagai macam event, terus itu kemudian juga untuk yang buat yang beberapa mungkin nggak begitu tahu juga adalah kayak misalkan Dufan, dunia fantasi itu jadi itu juga theme park kita bilangnya ya, itu juga termasuk dalam dunia hospitality industry dan juga transportation. Oke, jadi itu juga termasuk dalam ruang lingkup hospitality industry. Oke, nah jadi sebenarnya kalau mau dibilang dunia hospitality industry itu hanya jangkauannya cuman kecil, itu salah banget karena sebenarnya sangat luas sekali jangkauannya. Oke, nah bentar ya. Nah, terus itu kemudian untuk beberapa dari kalian mungkin yang orang tuanya khawatir, waduh ini kayaknya lagi COVID kayak gini, susah kayaknya kalau misalkan kalian mau ngambil jurusan hospitality. Emang ada future-nya di dunia hospitality industry ini. Banyak orang yang khawatir tentang itu. Oke. Nah, tapi mungkin karena sedikit dari mereka yang tahu bahwa dunia hospitality industry ini sebenarnya jangkauannya cukup luas sekali. One of the thing yang nggak pernah mati itu adalah di area event. Oke, jadi contohnya kayak di Bali sendiri. Jadi Bali ini kan sebenarnya sangat bergantung sekali dengan dunia hospitality. Nah, in fact, during the COVID period, event sebenarnya nggak ada habisnya juga. Jadi tetap aja selalu ada event, ada wedding, ya, kemudian ada juga anniversary, kemudian ada juga acara-acara corporate event, jadi yang dari pemerintah juga tetap diadakan di Bali, ya, karena mereka juga pengen boosting the economy, jadi tetap ada event. Oke, jadi sebenarnya dunia hospitality industry itu walaupun dalam situasi pandemi itu nggak mati gitu ya, jadi tetap masih ada bisnis di situ. Nah, terus oke, di hotel itu sendiri sebenarnya kalau misalkan kalian tahu dalam satu hotel itu dia punya berbagai macam departemen dengan berbagai macam position. Oke, jadi posisinya itu nggak hanya posisi di operational dalam arti orang yang bekerja misalkan jadi waiter, waitress di restoran, tapi ada juga di bagian front office, ada di bagian engineering, ada di bagian sales, ya, ada di bagian finance. Jadi dalam satu hotel tuh positionnya tuh banyak banget yang bisa diisi. Oke, contoh saja misalkan kayak
waktu itu saya pernah bekerja di Bulgari Hotel, mereka cuma punya 59 kamar. But can you guess kira-kira ada berapa karyawan yang ada di Hotel Bulgari dengan 59 kamar? Anyone? You can just guess. Perhaps half of the room. 20-an. Do you think so? 500-an? 500. Very good. Siapa yang bilang 500? Valentino. Well done, Valentino. Very good. Yes, we have 500 staff. Only for 59 villas. Okay? So that's why hospitality industry atau saat ada hotel itu create a significant impact untuk employment di satu daerah itu sendiri. Karena apa? Kalau misalkan how do you know it's 500? How could you guess that it's 500, Valentino? Gimana Pernah bisa? dengar di Pernah sebuah dengar? artikel. Very Pernah good. baca juga gitu. Well done, very good. Yes. Jadi memang kalau misalkan seperti yang tadi saya kasih contoh bahwa kayak macam di London Hilton ini departemennya banyak banget ya. Terus itu kemudian juga karyawan yang dibutuhkan juga sangat banyak banget karena areanya luas sekali walaupun cuma 59 kamar tapi itu areanya luas kayak hektaran. So they need a lot of people to work untuk di hotel tersebut. Okay. Nah, tadi sempat saya kasih kisi-kisi. Satu hotel bisa rekrut 500 karyawan. So it create a lot of impact in that particular area. So jadi kalau ada yang bertanya, does hospitality industry is important? Of course. What is the impact of the hospitality in the economy? Employment, such as, seperti employment. Kemudian, is there the end to this industry, especially during the pandemic? So this is the thing that we're gonna learn today about from my presentation. Okay. Now, apakah dunia hospitality itu penting? It's so important karena dunia hospitality ini punya multiplier effect. Okay. Ada yang tahu apa maksudnya multiplier effect? Anyone knows? Afdal, mau jawab? Jadi memiliki efek memiliki efek kepada berbagai hal gitu. Very cuma good. Di hotel. Yes, benar banget. Jadi saat misalkan ada satu hotel yang akan dibangun, kalian pikir hanya hotel itu saja yang punya dampak dan nggak ada dampak kemana-mana? Dampaknya itu banyak banget. Karena apa? Karena mereka pasti akan butuh suppliers. Okay, they will need suppliers, they will need orang-orang IT yang untuk install POS system di hotel. Okay, terus itu kemudian juga dia bakal butuh lebih banyak construction, ya, dan dia juga akan butuh berbagai macam kayak untuk buat keamanannya mereka. Jadi banyak sekali industri lainnya yang kena impact dari hospitality industry ini tersebut. Jadi saat ada hotel yang dibangun, bukan cuma employment saja yang meningkat, ya. Jadi mereka akan butuh banyak karyawan, tapi juga industri-industri atau industri lainnya juga akan kena impact positif ya. Seperti supplier, ya, pastinya akan banyak sekali mereka pesan dari supplier, kemudian juga construction dan lain-lain sebagainya. So that's why dunia hospitality industry itu sangat penting sekali bagi ekonomi dan juga bagi local society. Okay. Nah, tadi yang seperti saya mention, jadi ada 3 hal yang di mana dunia hospitality industry ini contribute significantly to the economy of any country, itu seperti job opportunity, consumption of good and service, dan juga infrastructure. For example, waktu itu di daerah Bulgari, waktu itu tanahnya murahnya setengah mati. Bahkan karena dia itu di daerah masuk ke hutan, kemudian dia ada cliff-nya, orang-orang dulunya itu di Bali, kalau dikasih tanah di daerah Uluwatu itu nggak mau. Karena katanya daerahnya kering. Nggak ada yang mau. Tapi sejak ada Bulgari di sana, banyak banget hotel-hotel resort yang bangun di daerah sana. Dan akhirnya tanah di sana yang dari orang nggak mau, sekarang tanahnya per 1 are atau 100 meter persegi itu harganya paling murah 400 sampai 500 juta. Oke, dan itu
it create a significant impact to the local society dan juga ke ekonomi karena harga tanahnya semakin naik kayak gitu, karena banyak kan resort-resort daerah sana itu semuanya mereka pakai international investor, jadi investor dari luar negeri yang memang punya uang cukup besar ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya hospitality industry itu merupakan one of the largest industry, jadi top 5 setelah yang pertama kalau di Indonesia itu kelapa sawit ya, kemudian habis itu yang kedua juga batu bara, itu pemasukan negara terbesar dari situ, tapi selain itu juga hospitality selalu masuk dalam top 5 untuk pendapatan negara terbesar buat Indonesia. Oke, bahkan di masa pandemi seperti ini pemerintah pun masih punya budget 4,9 triliun untuk diinjek ke sektor tourism, because they know it is so important banget untuk dunia hospitality ini. Nah, another fact itu tentang Indonesia. Jadi tadi kita udah learn tentang bagaimana hospitality itu bringing an impact to the Indonesia economy. And another fact itu adalah di Indonesia ini sebenarnya graduate university students itu 5,6% mereka unemployable atau mereka nggak punya pekerjaan. Kenapa? Itu most of them they actually just graduating dengan teori. Saat mereka lulus, mereka udah bingung. Aduh, ini harus cari kerjanya kayak gimana ya? Mereka, kayak mereka udah banyak yang bingung karena mereka hanya dibekali dengan teori saja. Maka dari itu, pemerintah, if you know, for the past 3 years, I think sejak zamannya Jokowi itu sangat supporting banget dengan program vocational atau program yang kayak di Politeknik, ya, atau program kayak diploma, di mana mereka memang dari awal itu mereka sudah mempersiapkan program siap kerja. Dan itu juga yang berlaku di IHMS Indonesia. So, kita mempunyai program siap kerja di mana kalian akan mendapatkan double diploma certificate di hospitality management dari IHMS Indonesia dan juga dari Melbourne Polytechnic. Oke, so ini adalah programnya kita di IHMS Indonesia. Nah, kenapa sekolah hospitality management? Nah, mungkin some of you nggak begitu familiar tentang program hospitality management ini. Kenapa? Karena biasanya kalau di Indonesia, kalian kalau misalkan ke sekolah, college atau institut biasa, itu kalian disuruh pilih apakah kalian mau ambil untuk jurusan food and beverage saja kah, atau kalian mau ambil housekeeping saja kah, atau administrasi saja kah, gitu ya. Kalau di Indonesia sebenarnya, sementara kalau di luar negeri itu udah nggak ada seperti itu. Jadi mereka udah compile jadi satu namanya hospitality management. Di mana di program hospitality management ini kalian akan tetap belajar tentang hospitality operation seperti food and beverage. Kalian akan belajar tentang misalkan bagian administration perhotelan, ya. Tapi di samping itu kalian juga sudah dibekali dengan ilmu manajemen. Oke, contohnya seperti di HMS, selain kalian akan belajar tentang barista, bartender, kemudian tentang food and beverage service, ya, kalian juga akan dibekali dengan ilmu manajemen seperti konflik manajemen. Jadi ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting sekali saat kalian nantinya menjadi seorang leader. Kalian tahu bagaimana sih cara mengatasi sebuah konflik dalam tim, ya, ataupun sebuah konflik saat menghadapi customer complaint dan lain-lain sebagainya. Oke, nah inilah hal yang sangat penting sekali saat kalian belajar di hospitality management. Jadi kalian akan dibekali dengan hard skill, begitu juga dengan soft skill. Dengan begitu, kalian akan dengan sangat mudah untuk mencari pekerjaan. Karena seperti siswa-siswinya kami, saat mereka magang, mereka tuh bisa pilih. Ada yang magang di front office, ada yang magang sebagai butler, ada yang magang sebagai waitress, ada yang pernah magang sebagai asisten HR juga pernah ada, karena mereka dapetin 2. Jadi nggak cuma hard skill aja atau di dunia hospitality operation, tapi juga soft skill-nya mereka dapat. Ya, nah dengan sekolah hospitality management juga mengizinkan kalian untuk mendapatkan peluang gaji yang lebih besar, apalagi di HMS memang kita menyiapkan program namanya magang kerja bisa keluar negeri. Oke, di situ kalian bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dan juga industri kerja yang luas. Tadi saya sempat mention di awal bahwa dunia hospitality industry itu luas banget cangkupannya, nggak cuma dunia akomodasi, tapi ada transportasi, ada theme park dan lain-lain sebagainya. Dan karir yang panjang dalam segi di industri pariwisata. Kenapa? Karena maybe you can start
dalam posisi waiter. Tapi it doesn't mean that you're gonna stop di posisi itu. So you can go up to your career ya, jadi sampai dengan posisi general manager. That's again according to dari pengalamannya kalian bakal mendapatkan pengalaman lebih banyak dengan kerja magang ya, dengan mungkin ambil further study dalam bidang bachelor in hospitality management. Itu juga bisa support kalian untuk menjadi seorang general manager atau the top position in the hospitality industry. Okay. Nah, ini adalah foto student-studentnya kita ya. Jadi saat mereka praktek di sekolah, jadi again kita punya equal time untuk kalian belajar praktek dan juga belajar teori. Okay. Dan role di dunia hospitality industry seperti yang tadi saya mention, kalian bisa bekerja di berbagai bidang, entah itu di human resource, sales and marketing, kemudian di general administration, ya. Dan IHMS juga kita menggaransi kalian 100% untuk mendapatkan job internship. Jadi seperti kayak kemarin ini saat masa pandemi banyak sekali hotel yang tutup ya. Terus itu kemudian banyak sekolah juga nggak bisa menyiapkan tempat kerja buat mahasiswanya. Tapi IHMS karena kita punya strong industry relations, jadi walaupun masa pandemi pun kita masih sanggup untuk memberikan atau mencarikan mereka tempat magang. Oke, karena kita punya strong industry relations. Selain itu, IHMS Indonesia juga dia punya dari perusahaannya juga punya beberapa hotel and restaurant, jadi kita bisa allocate studentnya kita di tempat tersebut. Oke, nah untuk trainingnya kalian itu kalian bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau misalkan di dalam negeri, unfortunately you won't get paid. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu kalian bisa dibayar atau digaji ya. Contohnya misalkan kalau kalian ke Qatar, kemudian ke Maldives ya, itu kalian akan digaji itu minimal $450 per bulan. Itu sudah kalian di provide accommodation udah free, transportationnya juga udah free, makan udah free. Jadi $450 itu benar-benar pure gaji yang bisa kalian keep saat kalian magang di luar negeri. Oke. Nah, industri partner kita. Jadi kita punya industri partner itu adalah dengan international chain hotel, yaitu adalah hotel bintang 5 ya. Seperti misalkan Marriott Hotel, Ritz-Carlton, Bulgari Hotel ya. Kita juga berpartner dengan mereka, Accor Hotel across Indonesia dan juga di luar negeri. Oke. Nah, untuk Melbourne Polytechnic kita punya pathway di mana kalian itu student-student kami bisa lanjut ke Melbourne Polytechnic Australia untuk ambil jurusan Bachelor in Hospitality Management. Tapi kalian sebenarnya bisa pilih 3 jurusan untuk lanjut ke Melbourne Polytechnic. Either one, you want to continue ke Business Management, atau 2, you want to continue ke Hospitality Management, or 3, you want to continue untuk ambil cookery. Ya, mungkin kalian berpikir bahwa oh ya, I want to continue my study. Saya senang masak, saya pengen buka cafe atau restoran nantinya. Then you can continue your study untuk ambil ke cookery after completing your study at IHMS. Okay, and all of our students will get 10% scholarship to continue to Melbourne Polytechnic, and the best performing student will get 50% scholarship. Okay, so itu buat kalian yang ingin lanjut ke Melbourne Polytechnic di Australia. Nah, apa sih keuntungan dari sekolah ke Melbourne, Australia? Which is keuntungannya adalah di mana kalian potentially can earn income up to 96 million per semester. Itu dari mana? Dari kalian ada nggak yang udah tahu apa sih keuntungan dari sekolah di luar negeri? Anyone? Belum ada. Belum ada? Bisa sambil kerja part time. Afdal? Oh, bisa kerja part time. Very good. So you can work part time. Bisa jadi kerja, bisa sekolah. 20 minggu saja atau 3 sampai 4 hari sekolah, and then the rest you can use it for work. Oke, jadi kalian bisa kerja. Dan kalau di sana itu gajinya $18 per 1 jam kalian kerja. So technically every month itu rata-rata student bisa hasilin sekitar $1.500. And then untuk cost of living biasanya mereka mulai dari 600 sampai 750
Jadi, so you have an extra money to save, either to help your parents untuk bayar uang sekolah kalian, atau you can save it untuk maybe kalian yang suka traveling, then you can save it your money untuk itu. So technically you can save around $700 a month just simply by working part-time 20 jam per minggu. Saat masa libur sekolah, you can work full-time atau 40 jam per minggu dan gaji kalian bisa sampai dengan $3.000. Okay, so itu adalah salah satu significant benefit that you can get apart from getting your bachelor dan bisa berkarir di luar negeri. You can start early dengan kerja part time ya, 20 jam per minggu selama masa sekolah dan 40 jam masa libur. Masa liburnya Desember ke January. Okay. So that's the benefit. And after you graduate from bachelor, then you can stay in Australia untuk ambil permanent residency, dan kalian bisa bekerja dan berkarir di Australia untuk waktu period of time yang lama. Mungkin graduate visa dulu 2 tahun, and then permanent resident for 5 years. Okay, so ada pertanyaan tentang sekolah di Australia before maybe I go next to my next presentation? Any questions? Ya teman-teman, gimana? Tadi udah lumayan banyak sekali informasi tentang IHMS dan juga dari magang, habis itu dari lanjut studi, bahkan bisa ke Australia, yang di awalnya kita juga bisa dapat informasi yang dimana itu hospitality itu kayak banyak banget field-nya, yang dari event, dari food beverage, dari resort, dan juga transportasi juga bahkan bisa masuk. Tadi itu juga informasi yang bahkan aku kaget, di mana hotel itu kayak 50 room bisa sampai 500, berarti kesempatan untuk masuk ke dunia industri hospitality ini lumayan besar sekali. Aku juga tadi ada lihat banyak sekali industri hospitality juga masuk ke top 5. Dan alasan-alasan lainnya seperti kita juga bisa magang atau lanjut ke Australia Polytechnic Melbourne. Iya. Dan juga kita kalau bisa ke sana bisa part-time juga. Teman-teman kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak tentang hal-hal yang berhubungan dengan IHMS dan juga hospitality mungkin? Valentino, Afdal, Jovina, gimana? Kak. Iya. Jadi itu nanti misalnya masuk di IHMS ini belajarnya itu di Melbourne atau di Australia atau di Indonesia? Indonesia, oke. Miss Priscilla mungkin bisa langsung menjawab. Oke, jadi for the first time kalian itu akan belajar di Indonesia. Jadi IHMS ini, mungkin I just gonna go to my next slide ya. So IHMS ini kita punya 2 program sebenarnya, yaitu selama masa pandemi kita buka yang namanya online program ya, dengan harga yang sangat murah sekali, 9.500.000, atau kalian bisa ambil offline program itu di Bali. Jadi kampusnya kita di Bali. Again, because we are the island of hospitality, di mana orang-orang memang Bali is very popular for its hospitality industry. Orang-orang datang untuk untuk travel ke sini, dan that's why we choose Bali as a destination, as a location for our campus. Jadi kalian bisa datang ke Bali untuk belajar di sini. Programnya kita sebenarnya 6 bulan sekolah dan 6 bulan magang. Jadi diploma 1 program, oke? Tapi buat kalian yang akan lanjut, misalkan saya mau lanjut ke Melbourne, Australia, we give you a special exception. So you can just study 6 months and then you can just take 1 month of job training, ya. Itu atau equal dengan 160 jam worth of job training, and then you can go straight away ke Melbourne Polytechnic untuk mengambil program pathway kita. Okay, it's apply untuk both online program ataupun offline program. Ya, dan kita intake-nya ada 2 intake, which is a January intake sama July intake. Nah, jadi kalian bisa pilih. Nah, this is actually a great moment buat kalian yang masih belum rencana mau ke Australia tapi masih belum bisa ke Australia, dan it's a perfect timing untuk kalian belajar di IHMS, either itu mau online boleh atau offline boleh.
for 6 months, and then just take 1 month untuk magang, terus kalian bisa berangkat ke Australia. Karena harusnya Australia by next year the border should be open, so just a perfect timing buat kalian mulai di IHMS. Okay, unfortunately untuk intake yang ini we just gonna start it next week. Itu kita udah mulai programnya kita, and we already have students dari BP Edu juga. She's supposed to be here today untuk sharing with you guys about her experience, karena dia udah di Bali udah 1 bulan, tapi karena dia kemarin pas kehujanan lagi, terus itu kemudian mungkin mainan ke pantai karena positionnya kita, locationnya kita tuh di pinggir pantai, jadi dia rada masuk angin, so that's why she couldn't join today. But I promise ke Aldo, we're gonna make a video of her and we're gonna send it to BP Edu, ya. Yeah? So this is our program. Jadi bisa kalian joining online atau offline. Dan dan buat kalian yang bakal register, buat kalian yang akan register untuk January intake, we will give a special scholarship if you register through BP Edu. Kalian akan mendapatkan 10% beasiswa, ya, which is equal to 1.750 untuk program offline. Okay? Karena kalau yang online program itu udah 50% of the offline program kita, jadi no further discount. Tapi buat yang offline program, we do have special promotions untuk January intake if you registered through BP Edu. Okay, so ini. Now I think I've done enough talking. Now I want you guys to actually watch some video of IHMS. Jadi kalian bisa lihat lingkungan atau area kampus kami. Okay, tapi before that, do you guys have any questions? Yuk, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau gak ada yang bertanya, aku boleh nanya nggak kira-kira Miss Priscilla? Boleh banget. Oke, itu Miss, kan kita ada kesempatan buat lanjut ke Melbourne juga kan? Tadi aku ada dengar kalau bisa lanjut ke Melbourne itu ada scholarship-nya juga, kayak sampai 50%. Buat bisa dapetin 50%-nya ke Australia itu kayak gimana, Miss? Okay, you just have to be the top students. Jadi the student that has the top performance in term of their education, dalam segi nilai-nilainya mereka selama 6 bulan dia belajar di IHMS, mereka yang akan dapat 50%. Oh, berarti nanti tinggal bener-bener aja ya, yang belajarnya ditingkatin terus, nilainya harus bagus, dan juga prakteknya juga harus benar. Sesimpel itu berarti ya, Miss Priscilla? Iya, benar banget. Jadi cuma sesimpel itu, they can get 50% discount, dan itu value-nya up to, karena dia discount scholarship-nya ini for 3 years ya, the whole year they study. So ini worth up to 200 million karena every year there is a deduction on their tuition fee. Teman-teman yang lain, boleh dilanjutkan. Yang lain they get 10%. Automatically all IHMS student they will get 10% discount scholarship. Oke, great. Yang lain gimana? Jovina sama Afdal atau Valentino atau Sabas? Ada yang ingin ditanyain nggak? Kak, saya ingin bertanya. Oke. Kalau misalkan kita magang dulu 1 tahun, apakah masih bisa ikut pathway program ke Australia? Bisa, masih bisa. Jadi it lasts. Kalau misalkan kalian mau ambil yang program 1 tahun, 6 bulan sekolah, 6 bulan kerja, boleh, and then you can continue to Melbourne Polytechnic. You can. Oke, berarti bisa ya, misalnya udah lulus, magang dulu, ntar lanjutnya nanti dulu. Kayak gitu masih tetap bisa lanjut. I see. Masih bisa. Oke, dan bonusnya apa? Diskon 10%-nya berarti tetap bisa juga selama kita lulusan IHMS. Ya, yes. Benar, jadi terpisah. I see. Yang lainnya gimana? Jovina, Valentino, ada lagi nggak? Nggak ada, Kak. Kalau gitu mungkin aku tanya-tanya tentang itu, Miss Priscilla. Misalnya kita kerja di hotel yang bintang 1, 2, 3, sampai 5, itu kan beda-beda, Miss. Gajinya gimana? Beda-beda juga berarti kan ya? Apakah perbedaannya cukup jauh atau
Sama aja. Oke, sebenarnya yang membedakan bukan gaji, karena kalau misalkan gaji itu kan dia udah ada standarnya, sama aja kayak di Indo kan ada UMK gitu ya. Jadi Oh, kalau misalkan kayak fresh graduated student, mereka bakal dapat ya UMK, dan UMK-nya kan sebenarnya sama, cuma beda setiap area aja gitu. Nah, kalau misalkan hotel, yang membedakan bukan di gaji pokoknya, tapi yang membedakan adalah di service charge-nya. Karena kalau misalkan kalian hanya kerja di hotel bintang 1, bintang 2, atau bintang 3, mungkin karena harga room rate-nya mereka yang cukup murah dan kemudian tax and service-nya mereka murah, jadi service charge-nya mereka itu kecil. Tapi kalau misalkan di hotel bintang 5 kayak macam di Bulgari, Ritz-Carlton, atau misalkan kayak di apa namanya satunya lagi itu pokoknya kayak di hotel-hotel bintang 5, dia service charge-nya melebihi dari gaji pokoknya mereka. Jadi contoh nih, misalkan kayak dulu di Bulgari, service charge-nya kita tuh bisa 5 sampai 7 juta. So technically, misalkan kamu kerja sebagai front office, baru lulus, gaji pokok cuma 3 juta, ya misalkan ya, gaji pokok cuma 3 juta, tapi service charge-mu 5 juta. So of course you will earning more. Dan kalau misalkan kamu hanya kerja di hotel bintang 1, yang mungkin service charge-nya cuma 500.000 atau 1 juta gitu. So that's why as much as possible kita selalu allocate studentnya kita di hotel-hotel, di international chain hotel yang berbintang 4 ataupun 5, supaya mereka tuh punya pengalaman yang bagus saat nanti cari kerja pun mereka bisa cari kerja di hotel-hotel yang bintangnya bintang 5 ya, kayak atau resort yang bagus, supaya dalam segi service charge atau income-nya mereka akan lebih besar. wow, ternyata gede juga gajinya. Oke, aku boleh tanya lagi nggak? Pengen tanya tentang ini, Miss. Itu, misalnya kita kan ada kesempatan magang. Nanti magangnya di hotel berbintang 4, 5, atau resort yang seperti apa? Kayak gitu. Oke, jadi kita bakal taruh mereka di tempat magang yang di hotel industri partnernya kita tadi, Oh misalkan iya, kayak di Hotel Ritz-Carlton, di Bulgari, ada juga yang di bawah resort ya. Jadi memang di hotel-hotel bintang 5 yang kita utamakan. wow, magang di hotel bintang 5. Mantap kali. Teman-teman pasti bakal tertarik untuk mencoba nantinya. Oh ya, Miss, untuk kan kita ada program 100% guaranteed work, apakah kayak program dari pemerintah itu. Nanti bisa nggak sih kita mungkin dapat kesempatan buat kerja mungkin setelah magang bisa lanjut ke tempat mereka seperti itu. Jika performa kita sangat baik mungkin perhaps ya. Ya, sangat possible sebenarnya. Jadi saat misalkan kalian magang and then they have kayak macam a job employment, saat kalian performance-nya bagus, they will most likely gonna hire you after your job training, dan itu sangat possible banget. Good. It's really nice to know about that. Berarti teman-teman bakal punya kesempatan besar buat masuk ke industri yang bakal langsung ke nggak dari bawah banget gitu kan. Seenggaknya udah ada stable dan juga steady. Nggak kayak dari basic banget kayak gitu. Seperti itu. Okay, good. Okay, any more questions kira-kira? Ya teman-teman, Tidak ada, Kak. Abdul nggak ada lagi. Jovina, Valentino. Nggak ada ya. Oke. And apart from it, saya juga sempat lupa mention bahwa semua all of our lecturer itu mereka adalah praktisi di dunia industri pariwisata. Jadi, your lecturer mereka ada yang food and beverage manager di Mandapa Ubud ya, Mandapa Ritz-Carlton Ubud, ada yang food and beverage manager di di Bulgari Hotel, kemudian juga ada yang sebagai operational manager di one of the top beach club di Bali ya, waktu itu beliau sempat di Mississippi. So jadi memang benar-benar kalian akan belajar from the expert, so from the people who actually yang praktisi di dunia hospitality industry dengan posisi yang sudah sangat baik sekali. So you are learning from the expert. Okay, so dan saya akan sharing sedikit mengenai locations kampus kita. Jadi memang lokasi kampus kita berada di industri pariwisata ya. Jadi kalian bisa enjoy the video. I just gonna show itu jadi berada di lokasi Soka Indah Restoran dan Bungalow.
Miss Priscilla, there is no sound actually. Oh, nggak ada soundnya ya? Coba sebentar ya. Iya. Let me try again. Oke. Jadi sudah saatnya Yes. terus temanya masih ada Oke, jadi itu yang video untuk kampusnya kita. Kita juga punya asrama ya. Saya akan share untuk video asrama kita. Just one second. Oke, so jadi kalau misalkan tadi kalian lihat, jadi memang area untuk sekolahnya kita memang berada di Soka Indah Restoran dan Bungalow ya. Kemudian juga asrama yang kita pakai itu adalah sebenarnya bungalow di Soka Indah Restoran yang memang kita jadikan untuk asrama sekolah. Jadi technically kalian bisa stay di bungalow itu harganya hanya 600.000 per bulan. Oke, itu semuanya udah all in dan kalian bisa enjoy pantai setiap harinya dan juga dengan view pantai yang dari asramanya kalian. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak untuk area kampusnya kita atau apapun itu? You guys have any questions? Yes. Gimana teman-teman? Kayaknya tadi agak kurang nih view pantainya. Mungkin nanti kita bisa cek IG-nya HMS. Ada kalau nggak salah ada berbagi-bagi tentang apa namanya view pantainya kalau nggak salah. Oke, ya bisa banget, bisa banget, bisa cek di tempatnya kita. Terus saya juga mau tunjukin ke kalian karena kan mungkin ada yang udah pernah ke Bali nggak sih kalian ini? Oh, saya belum. Mungkin teman-teman belum ada. Belum nih.
Belum ada yang pernah Belum ke Bali? semua kayaknya. Belum pernah ke Bali? Waduh, kalau gitu next time harus diorganize untuk ke Bali ya. Oke, mungkin saya tunjukin ada video tentang tentang few of the places atau tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi kalau misalkan kalian ke Boleh banget tuh. kalian ke Bali ya. Jadi biar pada pengen ke Bali semuanya. Oke, 1 minute. Let me just share it with you guys. Jadi supaya kalian tahu lokasinya ini sebenarnya semuanya nggak begitu jauh dari tempat kampusnya kita. Itu. Sebentar saya share ke kalian. 1 moment. Jadi ini semuanya area yang technically from campus itu kalian bisa tempuh jaraknya mulai dari 30 menit sampai dengan maksimal 1 jam. Gitu. Jadi biasanya di kampus kita udah punya program untuk siswa-siswi kita yang stay di kampus atau stay di asrama, itu kita udah punya program buat mereka. Jadi biar mereka di Bali nggak cuman di area Soka atau di area kampus, tapi mereka juga bisa enjoy ke tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Jadi memang kita ada program untuk itu untuk mereka. Oke, saya akan share untuk tempat-tempat wisata di Bali biar makin pengen untuk ke Bali ya. Yes, please. Saya share dari. Oke, 1 moment. Oke, 1 second, sorry. Ini saya selected area yang emang dekat dari sekolah ya, yang emang student-student mereka ke sana. Ini saya share di sini, kalian bisa kelihatan. Oh.
Okay, so I think it's some of the video tentang Bali, tapi Bali banyak banget sih sebenarnya tempat wisata, like there's a lot more, tapi itu just some of them yang emang nggak begitu jauh, except Karangasem sebenarnya lumayan jauh dari kita, tapi sebenarnya ada pantai yang sangat mirip dengan Karangasem, cuman berjarak sekitar 1 jam, which is daerah Buleleng sana, daerah apa, dekat ke arah Singaraja, itu banyak pasir putih juga di daerah sana. Iya, asik banget kayak ini. Banyak banget dari pantai, air terjun, bahkan pura, ada juga teras ring. Sangat pristine atau sangat natural resources. Iya. Iya, bener banget. Dan sebenarnya Bali nggak cuma jadi tempat untuk nggak jadi tempat hanya untuk karena dia punya beautiful natural resources, tapi juga lebih ke culture-nya. Jadi people come here for the culture. Ya, jadi Bali culture, orang-orang Bali memang mereka sangat ramah sekali. Like you will feel home away from home. Jadi karena mereka sangat friendly. So I don't think any of you will experience culture shock kalau misalkan di Bali, karena orang-orangnya sangat ramah dan mereka sangat willing to help satu sama lain, kayak gitu. Yes. Alright. Perhaps teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi? Afdal, Jovina, sama Valentino, atau Mas Supriyadi yang baru masuk? Kita kebetulan sedang berada di akhir acara webinar kali ini. Mas Supriyadi, untuk yang mungkin telat, nanti kita bakal bagikan video ini. Tenang aja, masih bakal tetap bisa dapetin informasinya. Ya, benar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kak, saya ingin bertanya. Oh, ada. Dari Afdal, gimana Afdal? Nah, untuk tadi ke Australia kan butuh visa student. Nah, untuk visa student itu minimal uang jaminannya berapa ya, Kak? Visa student minimal apa, maaf? Minimal uang jaminan untuk apply visa. Oh. Oke. Khususnya ke Melbourne Polytechnic. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan untuk ke Australia ya untuk calculation-nya sendiri memang dulu itu adalah 1 year of your cost of living ditambah uang sekolah yang belum dibayar. Nah, cuman fortunately since around 2 years ago karena kita masuk dalam kategori level 2-nya mereka, so they don't really ask you for the deposit in the beginning. Ya, but still it is important for you to prepare. Jadi mungkin jaga-jaga sekitar kayak 400 juta gitu ya. Tapi again, they won't ask you in the beginning. It just tapi lebih baik kalau misalkan kalian prepare. Tapi saat apply visa sebenarnya they won't ask you di awal gitu. Jadi sebenarnya and the beauty about Australia itu mereka nggak butuh kamu tunjukin bank statement harus 3 bulan atau 6 bulan ya, tapi kalau misalkan di Australia itu bisa dalam berupa bentuk deposito gitu, itu juga bisa. Iya, Ya, benar. Jadi, boleh bertanya? Boleh banget. Silakan. Namanya pembuatan visa untuk ke Australia dari IHMS itu harganya biayanya berapa? Jadi visanya nanti dari DP Edu bukan dari IHMS ya? Iya. Untuk visa kemarin kalau nggak salah itu sekitar $300 kalau nggak salah. Harusnya kalau visa Australia sekarang sekitar 600 ya? 600. 600-an. 600-an udah naik. $600 berarti sekarang ya. 600 USD ya? Australian dollar atau sekitar 6 juta 7 jutaan. 620. Ini baru cek ini. $620. Mau tanya ya untuk di HMS dengan Ibu Lina Priscilla ya? Ya. Benar, jadi di HMS itu kita untuk accommodation-nya kita buat salah satu bungalow-nya kita menjadi asrama, jadi dorm. Bungalow.
ini untuk apa namanya, untuk biaya kuliah di bukan, di Melbourne Polytechnic itu sekitaran berapa? Ini ada yang tanya kemarin. Mungkin masuk pribadinya tadi telat masuk, jadi nggak dapat informasinya. Oke, jadi kalau misalkan di Melbourne Polytechnic-nya itu biayanya mulai kalau untuk program S1 itu mulai dari 15.000 per tahun, tapi itu belum termasuk scholarship yang akan kalian dapatkan. Jadi kalau lewat IHMF itu hanya sekitar 13.000 per tahun, dan itu pun bisa dicicil. Jadi uang sekolah baik itu di IHMS ataupun di Melbourne Polytechnic itu semuanya bisa dicicil, kalian bisa bayar per 3 bulan. Oh, oke. Yap. Dan di sana bisa sampingan kerja, jadi jangan khawatir, bisa cover biaya untuk kuliahnya juga nanti. Banget. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk proses visa semuanya by BP Edu yang akan proses kalian untuk lanjutan ke luar negeri ya. Jadi kalau IHMS itu semua hanya untuk urusan sekolah. Misalkan kalian nanti mau transfer kredit, nanti kita akan kirimkan letter ke BP Edu untuk proses lebih lanjut. Yep. Selanjutnya bakal kita bantuin nantinya. Oke, Mas Supriyadi, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin karena telat ada banyak pertanyaan yang nggak kejawab karena nggak dapat banyak materi dan presentasi yang disampaikan. Ini mau tanya tentang apa ya? Tentang di IHMS itu kan kuliahnya itu kan hanya 1 tahun ya. Nah, untuk kuliah online sama offline-nya itu harga untuk sekarang itu berapa? Jadi tadi 9.500.000 itu untuk online-nya ya. Kalau misalkan untuk offline-nya di harga 17.500.000 per tahun ya. Untuk program 1 tahun itu. Yang untuk yang offline-nya itu semua fasilitas udah udah dipersiapkan dari sana Kak? Benar, jadi dengan 17.500.000 itu udah program 1 tahun, begitu juga udah dapat uniform juga udah termasuk, tapi nggak termasuk asrama. Jadi biaya asrama itu 600.000 untuk tahun depan. Per student per bulan 600.000, tapi udah include all. Dalam segi listrik kalian udah nggak bayar lagi, air kalian udah nggak bayar, dan asrama kita itu udah pakai AC ya, kemudian ada kitchen sendiri buat siswa. Jadi kalian juga bisa masak di kitchen asrama. Atau kalian pun kalau misalkan males masak, kita di restoran punya special menu. Jadi kita punya special menu itu ada harganya 15.000 per meal di restoran. Oke, jadi nggak perlu khawatir kayaknya kalau perihal akomodasi ya. Oke, waktunya kita udah 1 jam lebih nih. Kira-kira kita bakal tutup webinar kali ini, teman-teman. Sekiranya masih ada banyak pertanyaan, bisa langsung nanti chat admin-admin yang ada di grup. Nanti kita bakal bantu jawabnya. Oke. Terima kasih juga sama teman-teman yang udah join kali ini di webinar IHMS Bali. Terima kasih Miss Priscilla udah menyampaikan banyak informasi yang bermanfaat buat kita. Semoga nantinya bisa manfaatkan dengan baik juga dengan kitanya, bisa dibagikan dengan teman-teman yang membutuhkan. Mungkin banyak sekali yang banyak belum tahu tentang informasi yang mengejutkan tadi itu. Iya. Dengan senang hati. Terima kasih. So, jadi buat kalian again yang mungkin udah lulus SMA dan sekarang lagi ambil gap year dan you still have time untuk joining IHMS untuk di intake Januari ya kalau mau, karena untuk intake ini unfortunately udah selesai, kita udah mulai programnya. So you can join lewat BP Edu karena all of you can get 10% scholarship ya if you join through BP Edu untuk January intake. Okay? So thank you so much for your time. Thank you semuanya. Thank you BP Edu team buat organizing this webinar today. Sama-sama Miss Priscilla. Dan untuk semua siswa juga, again have a nice day.
Maaf kalau misalkan background suara tadi rada sedikit berisik karena kebetulan Iya. saya dari rumah lagi ada PPKM di Bali. Iya, Jadi nggak kita apa-apa. all work from home. Anak saya pas lagi online study juga, jadi yes, it's very noisy. But anyway, hopefully you guys learned something today, and I'm gonna share, my presentations and anything else to BP Edu team. Okay? Sure. Teman-teman, kita bakal akhiri. Terima kasih. Mas Supriyadi, misal ada pertanyaan atau mungkin ingin menonton selengkapnya, nanti bakal kita bagikan video webinar ini. Akan saya akhiri. Terima kasih. Wassalam. Thank you. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Baik, Kak. Next time. Mau nanya